Saudara, pemerintah Kota Cimahi meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam yang mungkin terjadi akibat cuaca ekstrim selama musim penghujan dan pengamanan kota menjelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cimahi 2024. Dan berikut ini kami sampaikan liputan selengkapnya. Jelang pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan serentak pada 27 November mendatang, pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat telah menyiapkan beberapa skema dalam mengantisipasi adanya gesekan antara para pendukung pasangan calon dan juga mengantisipasi adanya bencana alam di musim penghujan. Dan bagaimana skemanya? Berikut liputannya. Jelang pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cimahi telah bersiap dalam kelengkapan surat suara hingga TPS. Ketua KPU Kota Cimahi Anzar Ishal Afrian menyebut pihaknya akan melakukan pengecekan untuk semua kebutuhan pemilihan kepala daerah. Dari segi logistik, kami sudah menyelesaikan proses sorlik. Dan saat ini kami sedang mengecek, menghitung kembali hasil sortir tersebut karena kami ingin memastikan bahwa surat suara baik itu wali kota maupun untuk pemilihan pilgub ini harus tepat jumlah gitu, sehingga kami melakukan penghitungan ulang dan saat ini sudah dimasukkan ke dalam sampul yang nanti mungkin 2, 3, 4 hari ke depan itu kami akan melakukan pengesetan kotak suara untuk di sisi logistik. Di tengah musim penghujan yang sedang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada saat ini, khususnya di wilayah Kota Cimahi, antisipasi dalam menghadapi terjadinya bencana alam ataupun banjir, Anzar Ishal menyebut bahwa pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Cimahi mengadakan pelatihan penanganan bencana dengan stakeholder terkait. Ya, kemarin kami sudah berkoordinasi, bahkan sudah rakor juga dengan stakeholder, salah satunya BPBD, untuk memitigasi lokasi atau daerah-daerah mana saja yang rawan bencana banjir. Karena kalau di Cimahi cenderung bencananya banjir dan longsor gitu. Kalau longsor biasa di wilayah Cipageran, kemudian kalau banjir di wilayah Sungai Selatan lah, di Melong dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kemarin kami juga sudah koordinasikan ke jajaran kami di Badan Ad Hoc, di PPS, di Kelurahan itu mereka sudah memitigasi juga dan sudah mensimulasikan, bahkan sudah memindahkan TPS yang kemudian masuk ke dalam zona-zona rawan banjir, dan alhamdulillah posisinya sekarang koordinat TPS-nya nanti sudah aman, itu tidak dalam bebas atau zona banjir tersebut. Selain itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Cimahi, Jawa Barat, Denny Supriyatna menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi tempat pemungutan suara atau TPS rawan bencana. Hal itu perlu diantisipasi agar kegiatan pilkada dapat tetap berjalan dengan lancar. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi pemilihan kepala daerah Kota Cimahi khususnya, bahwa kami telah melaksanakan kegiatan diantaranya seperti 1. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, di mana untuk peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ini adalah terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK), terus untuk pelaksana PPS di tingkat kelurahan, dan untuk pengawas di tingkat kelurahan juga. Nah, itu adalah sebagai para peserta di dalam pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah bagaimana upaya mitigasi di sekitar lokasi tempat pemungutan suara. Bagaimana mereka kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana, menyelamatkan logistik pilkada apabila terjadi bencana, khususnya bencana banjir. Selain itu, demi menjaga kenetralitasan para ASN, Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Cimahi, Fatir Rizkia Latif, menyebut
telah melakukan sosialisasi dan mengingatkan lurah dan perangkat kelurahan di Cimahi untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah 2024. Bawaslu Kota Cimahi dalam konteks pencegahan dalam konteks pencegahan untuk ASN di Kota Cimahi memang sudah sejak awal memberikan imbauan dan memberikan sosialisasi khusus untuk ASN yang bertugas dan berdomisili di Kota Cimahi. Kami selain memberikan sosialisasi, kami juga terus-menerus mengajak masyarakat untuk mengawasi dalam proses kampanye. Sekarang kan sedang masa kampanye, bukan hanya nanti ketika pencoblosan, tapi di setiap tahapan kami menghimbau dan kami mengajak semua lapisan ASN di Kota Cimahi untuk tetap netral dan tidak berpihak pada paslon manapun. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Cimahi, Jawa Barat, pihak Polres Cimahi juga telah menyiapkan kekuatan penuh untuk menjaga keamanan selama pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar di wilayah Cimahi. Wakapolres Cimahi Kompol Andri Fran Ferdiawan menjelaskan saat ini pendukung dari semua paslon juga masih dalam kondisi kondusif dan tidak ada gesekan di setiap kampanye. Sampai dengan saat ini situasi dan kondusivitas di wilayah hukum Cimahi dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 masih terpantau aman dan kondusif. Kita bisa melihat sampai dengan saat ini pada masa tahapan kampanye semua berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Kemudian kita lihat juga sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya gejolak ataupun permasalahan yang kita hadapi. Skema kegiatan pengamanan dalam rangka pencoblosan ataupun pemungutan suara di Polres Cimahi, kami mengambil beberapa pola pengamanan. Pola pengamanan ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada. Adapun kegiatan pola pengamanan ini merujuk pada undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan Kapolri yang kami terapkan sesuai dengan SOP. Adapun kegiatan pola pengamanan yang kita berikan yaitu kegiatan pola pengamanan di mana ada 2 anggota Polri mengamankan 5 TPS dengan 22 limas sampai dengan 2 anggota Polri mengamankan 17 TPS dengan 34 limas. Kompol Andri Fran Ferdiawan juga memberikan imbauan kepada para pendukung dan kontestan pilkada dalam menjaga persatuan meskipun memiliki pilihan yang berbeda.